Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Effendi, mahasiswa Unindra semester 5, kelas 5XA Ekstensi. Saya akan menjelaskan mekanisme tentang usaha produk yang saya rencanakan, yaitu keripik singkong eng ing. Saya akan menggunakan Business model kanvas atau PMC. Adalah kerangka yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Business model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta menggunakan model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Latar belakang keripik singkong eng ing yaitu keripik singkong merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Rasanya yang renyah dan murahnya harga yang ditawarkan menjadi produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai Anda bersama rekan dan keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, saya akan mulai berinovasi dengan berbagai varian rasa seperti keripik singkong pedas dengan beberapa tingkatan level. Kemudian business model kanvas ada 9 elemen yang sangat penting yang harus dilakukan dalam memulai usaha. Yaitu yang pertama customer segment atau segmentasi pasar. Kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau buaran pemasaran yang berbeda yang sudah saya kelompokkan sebagai berikut. Di kalangan anak muda yang doyan ngemil di sekitar lingkungan rumah. Kemudian yang kedua yaitu value proposition adalah pesan singkat yang berisi penjelasan mengapa pelanggan harus menggunakan produk atau layanan kita. Jadi, dalam membuatnya harus dipikirkan baik-baik pesan apa yang akan ditulis agar pelanggan bisa segera tertarik untuk mencoba produk. Seperti ketahui dengan jelas visi dan misi perusahaan atau keripik singkong yang saya rencanakan. Yang kedua, lakukan riset pada calon pelanggan. Nah, siapa saja calon pelanggan yang sekiranya bisa tertarik terhadap produk yang saya keluarkan. Nah, yang ketiga, menganalisis kompetitor. Yang keempat, tunjukkan kemudahan yang akan didapatkan pelanggan agar si pelanggan mudah untuk membeli produk kita. Kita harus memberi kemudahan dengan cara memberi gratis satu beli satu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, channel atau saluran adalah bagaimana saya bisa menyampaikan produk saya sampai hingga kepada konsumen melalui
penggunaan channel yang tepat. Saya baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment seperti penggunaan media sosial antara lain Instagram, Facebook, WhatsApp, dan yang lainnya. Yang keempat, revenue streams. Secara sederhana, revenue stream dapat didefinisikan sebagai sumber utama bisnis dalam mendapatkan pemasukan. Revenue model dapat diartikan sebagai sebuah cara yang ditempuh pelaku bisnis untuk mengelola arus pendapatan, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola pendapatan tersebut. Bagaimana kita bisa mengatur pendapatan, pengeluaran, dan bagaimana konsumen bisa nyaman atau menyukai produk dagangan kita. Kemudian key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan memiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengolahan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Kemudian yang keenam, customer relationship, yaitu manajemen hubungan pelanggan adalah sebuah sistem informasi yang berintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Yaitu hubungan kita terhadap konsumen atau pelanggan itu harus membaik, seperti memberikan kenyamanan terhadap pelanggan, memberi hadiah-hadiah kecil yang ada di dalam kemasan produk agar si pelanggan ini tetap membeli dan terus membeli produk kita. Kemudian yang ke-7, key aktivitas. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai, seperti mengerahkan produk saya ke orang-orang sekitar atau di dunia maya dengan sebuah kemungkinan yang besar. Kemudian yang ke-8 yaitu key partners adalah pihak-pihak yang bisa saya ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja yang baik, membentuk siklus bisnis yang lebih stabil. Kita harus pandai memilih partner atau memilih orang yang benar-benar mau berbisnis, mau berjualan, mau apa aja lah, yang penting dia setia dan tidak berkhianat dalam bisnis. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu cost struktur. Setiap perusahaan atau usaha pastinya memiliki cost struktur yang berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Cost struktur atau struktur biaya merupakan kolektif dari keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan model-model tertentu, seperti membayar karyawan, membayar internet, membayar transportasi, listrik, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan usaha keripik singkong Eng yang
insya Allah dalam waktu dekat akan saya rencanakan dan saya terbangkan. Semoga usaha ini bisa terwujud. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya maksudkan. Untuk Ibu dosen Ibu Ridowati, sehat-sehat dan saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Effendi, mahasiswa Unindra semester 5 kelas 5XA ekstensi.